Assalamualaikum Pak, saya Mas Sakina dari Universitas Muhammadiyah Sibundayan Jepang mohon izin untuk melakukan wawancara seputar penggunaan teknologi nanti ini Pak. Oh ya. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah dan dirinya panti asuhan Asia Pangkayem ini? Jadi kita punya panti asuhan ini dimulai dari sekolah Arab, ya sekolah sore. 75 sekolah Arab, tapi itu hanya berlangsung 3 tahun sampai tahun 78. Nah, ternyata tahun 78 tidak ada anak lagi yang belajar sore. Jadi akhirnya diubah dijadikan panti asuhan. Jadi panti asuhan ini dimulai 1 Juli 1978. Jadi sekarang ini sudah berapa? Sudah 47 tahun itu. Jadi dari ini tadinya miliknya sebelumnya tanah ini miliknya Muhammadiyah wakaf, tapi Aisyah diminta untuk mengelola bikin panti asuhan. Tapi Aisyah bilang bisa kami kelola, tetapi diserahkan ke Aisyah menangani secara penuh. Jadinya diserahkan ke Aisyah dan Aisyah bikin panti asuhan tahun 1 Juli 2008. Mohon maaf Pak, sebelumnya bisa Bapak sebutkan visi dan misi di panti asuhan Asia Pangkayem ini? Misi-misinya ada di situ ya, saya tidak terlalu hafal ya. Tapi itu ada di situ, nanti diambil ada di situ. Yang jelas intinya itu ya anak-anak kita kepingin mereka berilmu amali, ilmunya bisa diamalkan dan amalnya ilmiah, ya, itu kuncinya. Yang jelas mereka itu tuh visinya ya. Jadi misinya itu ya kita bina di sini dengan pendidikan. Kita punya model pengasuhan di sini seni pesantren. Jadi anak memang sekolah SMP SMA Muhammadiyah, tapi sepulang mereka itu tetap belajar, sudah asar belajar, sudah salat isya belajar sampai jam 9 malam, sudah subuh juga belajar sampai menjelang pukul 6. Jadi mereka itu bukan sekadar tinggal di sini untuk makan saja, enggak. Mereka itu tetap belajar, jadi mereka seni pesantren. Dan memang juga kita sudah bikin juga satu bagian, ada kita punya lembaga tahfiz itu, kita punya namanya Istana Tahfiz Al-Hasani di daerah sana 1 kilo ke sebelah timur. Dia pengajiannya juga, tapi daerah Rijab itu sebelah timurnya Rumah Sakit Raja Palombo. Di sana itu ada anak 18 orang. Kita punya anak yang sudah bagus mengajinya, kita bawa ke sana dengan panti kita, dan alhamdulillah lumayan sudah belajar di sana sudah apalagi juga sudah banyak yang lebih 5, bahkan ada lebih 10 juz, dan bahkan ada 5 anak sudah bisa berumah untuk tarawih dan sebagainya. Jadi kuncinya di sini. Jadi visi-misinya itu ya pengembangan wawasan anak secara keseluruhan ya. Jadi pokoknya pembinaan Al-Quran, kemudian pembinaan akhlak, ya, pelaksanaan ibadah setiap waktu itu berjalan baik. Baik, luar biasa ya Pak. Nah, untuk teknologi sendiri apa saja yang saat ini digunakan di panti asuhan Asia Pangkayem? Ya, yang pertama CCTV ya. CCTV ada di mana-mana untuk mengontrol anak. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita sering menggunakan TV, dan ada di atas sebuah multimedia. Multimedianya itu ada di situ perpustakaan, ada komputer, cuma saya komputernya rata-rata sudah agak-agak tua. Kemudian ada televisi, dari situ dia sampaikan beberapa hal. Juga biasa juga kita kasih materi lewat itu melalui TV itu ya, lewat LCD ya, kita pakai slide lalu ditampilkan lewat TV yang ada di atas. Di atas juga di situ multimedianya, di situ ada perpustakaan, di situ salat 5 waktu sebagai musala. Namanya multimedia, jadi semua ada di situ, komputer, ada perpustakaan, ada belajar kalau malam jadi kelas, ada juga belajar untuk untuk melihat secara langsung lewat TV melalui slide. Ya,
di atas tempatnya semua. Jadi mereka ada satu ruangan yang kita juga lengkapi dengan AC. Kalau di ruangannya nggak pakai AC kipas angin, tapi khusus musola kita lengkapi AC supaya anak-anak lebih nyaman belajar. Saudara-saudara, kapan mulai digunakan penggunaan teknologi tersebut? Ya, sejak saya datang di sini tahun 2017, sejak saya datang di sini saya coba melakukan pendekatan seperti itu supaya anak-anak bisa lebih teratur. Jadi, ya, kita bisa dikontrol ya, termasuk misalnya TV. Kalau TV sih sudah biasa, cuma menggunakan TV sebagai media untuk pembelajaran soalnya sebelumnya itu belum, cuma TV biasa kan, yang masih tamu. Tapi begitu saya datang, saya ganti TV-nya, saya beli yang portable yang bisa kita pasang-pasang lebih mudah dan anak-anak bisa belajar. Dan tentu lebih besar dia punya sisinya ya. Selama ini juga kita pakai LCD, jadi anak-anak juga kalau saya pergi ceramah, saya bawa LCD, bawa anak-anak pasang LCD-nya. Jadi saya ceramah di masjid juga pakai LCD. Kalau di sini di atas tidak saya gunakan LCD-nya, operatornya, tapi saya pakai langsung itu layar TV. Dan anak bisa, termasuk kalau Zoom ada acara-acara dari wilayah, anak-anak kita bisa nonton bareng di atas untuk mengikuti Zoom secara di ruangan ini, jadi ruangan multimedia kita. Selanjutnya Pak, bagaimana pemanfaatannya untuk kegiatan anak-anak di panti asuhan usia Bangka ini? Apakah dijadwalkan? Ya, kalau pelajaran sih jadwal, setiap subuh ada jadwal. Bahkan untuk pembelajaran Naika itu setiap waktu ya. Jadi seperti kalau asal itu anak membaca fatwa-fatwa hadis yang 8 jilid itu, sekarang sudah 9 jilid. Nah, sekarang anak-anak sudah sampai ke pembahasan jilid ke-6. Sudah sampai ke pembahasan jilid ke-6 tentang tentang tahlilan, tentang yasinan, sudah sampai ke halaman 100 lebih di jilid 6. Baik Pak, apakah anak-anak di panti asuhan usia Bangka ini juga mendapatkan pelatihan khusus terkait penggunaan teknologi? Rata-rata kita ke sekolah saja, di sekolah. Karena sekolahnya juga sudah menggunakan teknologi, ya, mereka ujian, mereka ulangan biasanya pakai. Termasuk mereka anak ini punya HP. Nah, itu juga salah satu bagian. Tapi itu dia hanya menggunakan di hari libur, misalnya Sabtu dan Ahad. Kalau hari biasa begini mereka tidak diberikan. Dia hanya diberikan ke sekolah, kalau ke sekolah juga meminta. Dan kita di sekolah ada ulangan, ada kegiatan, mereka harus gunakan HP, kita kasih. Tapi pada saat kita anak menggunakan HP di sekolah, di sini kita kasih hanya hari Sabtu dan Ahad. Dan mereka memanfaatkan yang namanya teknologi. Dan mereka juga kadang ada pembelajarannya lewat Zoom, jadi mereka lihat juga. Menurut Bapak, apakah ini sejarah dari teknologi yang Islam? Oh iya, sebetulnya kan anak-anak kita juga lewat itu kan dia bisa belajar banyak tentang kehidupan. Ya. Lewat itu anak-anak juga ada boleh kita dia diperkenalkan dengan teknologi. Ya. Cuma memang tinggal menurut kamu, apakah penggunaan teknologi di panti ini sudah cukup membantu atau masih perlu ditingkatkan? Apa harapan kamu terhadap fasilitas teknologi di masa depan? Harapan saya ini teknologi dapat membantu dengan maksimal kegiatan belajar. Pertanyaan terakhir, menurut kamu teknologi bisa juga dipakai untuk membantu sesama atau dakwah? Baik, terima kasih banyak ya atas waktunya dan terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bukan hanya untuk pendidikan saya, tetapi juga bisa mengangkat hal baik yang dilakukan ini.